tidak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Faizin SAG MPDI, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Ahmad Rofi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah wa ala ni'matillah wa ala syukrilillah.
وعلى الفرصة لله وعلى الفراغ لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى عز وجل القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى عز وجل القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاته شيء وعلى آله وصحبه حتى لا يبقى من صلواته شيء بعدد كل شيء. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat segar bugar lahir dan batin, serta nikmat kesempatan terutama di siang hari ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan perintahnya berupa sholat Jum'ah secara berjamaah. Inilah kenikmatan yang sejati dan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang esensi adalah ketika suasana batin kita, hati kita menulang sumsum dan mendarah daging berada dalam keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah dalam konsepsi dan definisi taqwallah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah, yakni senantiasa melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala secara total, menyeluruh tanpa reserve hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, baik ketika susah, lebih-lebih ketika kita bungah, suka maupun duka, sendiri maupun di tengah para jamaah, jauh maupun dekat. Karena takwa inilah yang akan menghantarkan setiap hamba untuk senantiasa berbahagia dan akan mendapatkan keuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Inilah
Ketika Allah menyampaikan dengan sungguh-sungguh, janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini kecuali membawa bekal manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kenikmatan yang kadang-kala manusia lupa, bahkan melenakannya, bahkan dilema. Nikmatani mabunun fihima kasirum minan nas. Kata Rasul, ada dua kenikmatan yang kadang-kala manusia lupa dan bahkan kadang-kala melupakannya. Apa dua kenikmatan itu? Rasulullah menggarisbawahi. Nikmat yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat peluang umur. Hari ini kita sudah berada di 10 Muharram 1445 Hijriah. Barusan kita berada di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Yang lama, lembaran-lembaran lama kita tutup dan kita buka lembaran-lembaran baru. Penghitungan dunia kita, umur kita ditambah oleh Allah. Tetapi esensinya di hadapan Allah, jatah kita, umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu pun terus berjalan, tidak terasa hitungan hari menuju pekan dan pekan menuju bulan. Dan bulan pun berganti dengan tahun, dan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dan kita sudah berada di bulan Muharram, dan insya Allah hari ini adalah 10 Muharram. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka waktu terus berjalan ke depan dan sungguh tidak akan pernah kembali ke belakang. Maka kehidupan manusia tidak akan kembali kepada masa lalunya, dan kita terus melihat masa-masa depan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah kata al-waktu dengan simbol dan kata-kata yang lain. Coba mari kita kaji secara mendalam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kata al-waktu dengan simbol kata wasyam, yang artinya demi sang matahari. Matahari adalah pusat tata surya kehidupan ini. Semenjak teori geosentris dihancurkan dengan teori heliosentris, bahwa pusat tata surya adalah matahari, maka sungguh pun demikian bahwa firman Allah pasti betul. Wal qamar, demi sang rembulan, wan nahar, demi hitungan siang hari, wal lail, demi hitungan malam hari. Dan Allah pun bersumpah kata al-waktu dengan simbol kata al-yaum, dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal ada 365 kali. Artinya setahun berbilang 365 hari, dan Allah menyebutkan kata al-waktu dengan simbol kata al-yaum dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural hampir ada 30 kali. Berarti dalam sebulan berbilang 30 hari. Betapapun waktu bagi manusia adalah dimensi kehidupan yang sangat penting. Dan Allah bersumpah kata al-waktu dengan wal as, demi masa, demi hitungan jarum detik menuju menit, dan menit menuju jam, dan jam menuju hari. Dan waktu pun terus berjalan ke depan dan tidak akan pernah kembali ke belakang. Allah
menyebutkan semua manusia dalam dimensi waktu mereka berada dalam keadaan yang merugi. Mereka berada dalam keadaan yang menderita, bahkan mereka berada dalam keadaan yang menyesal. Mereka menangis meronta-ronta karena dirinya dianggap merugi. Umurnya ditambah oleh Allah tapi tidak sesuai dengan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kata Allah mereka berada dalam keadaan yang terhina. Tetapi karena kasih sayang Allah, karena rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian, memberikan istisna, memberikan exception. Kecuali 4 golongan kata Allah. Yang pertama adalah manusia yang beriman. Manusia pilihan Allah dan manusia unggulan. Manusia yang menegakkan kebenaran dan penghancur kebatilan. Mereka akan diselamatkan oleh Allah karena keimanannya. Sungguh pun demikian iman manusia dinamis. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bito'a wa yankus bil ma'siyah. Mudah bertambah ketika bertambah dia dalam keadaan taat kepada Allah. Ketika kita berada di masjid, sungguh kita dekat dengan Allah. Tetapi ketika kita jauh dengan masjid, jauh dari Allah, maka cenderung kita melakukan kemaksiatan. Sehingga kita setiap saat, setiap waktu untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah. Yang kedua adalah mereka yang mampu membuktikan keimanannya ketika menjadi manusia yang mukmin dengan amal soleh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh hari 1500 tahun yang silam menyatakan, man kana yaumuhu khairan min amfihi fahuwa rabikhun. Sungguh pun demikian manusia-manusia yang bahagia, manusia-manusia yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah adalah mereka yang senantiasa prestasi ibadahnya hari ini, waktu, masa ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Puasanya lebih sempurna tahun ini dari tahun kemarin. Sholatnya lebih sempurna tahun ini dari tahun kemarin. Sodakohnya lebih meningkat hari ini dari hari kemarin. Zakatnya lebih meningkat hari ini dari hari kemarin. Amalannya lebih meningkat hari ini dari hari kemarin. Fawarobihun, mereka lah kata Nabi, fawarobihun. Mereka adalah manusia-manusia yang bahagia, manusia-manusia yang akan dihantarkan di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawarobihun. Yang ketiga adalah manusia yang konsisten menjalankan wasiat kebenaran. Coba kita tengok perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsisten menyampaikan kebenaran hingga titik darah penghabisan. Ketika menyebarkan syiar dakwah Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ancaman, gangguan, hambatan, bahkan hinaan. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mundur. Bahkan ketika Rasulullah diberikan pilihan tawaran harta, takhta dan wanita, Rasulullah pun tidak pernah memilihnya. Dibuktikan dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi law wadau syamsa fi yamini wal qamara ayyasari an atruka hadzal am hatta yudhhirallahu ma taraktu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Rasulullah, andai kata matahari disematkan di tangan kananku, lantas bulan disematkan di tangan kiriku, kemudian mereka merintahkan aku untuk meninggalkan Islam yang aku cintai ini, hingga Allah mewafatkan aku,
Jawab Rasulullah, ma taraktuhu, sungguh tidak akan pernah aku tinggalkan Islam yang aku cintai ini. Istiqomah, sikap ajek, berpegang teguh kepada prinsip, senantiasa diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulil haqqa walau kana murron, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit akibatnya. Karena hidup ini adalah pilihan penuh dengan resiko-resiko. Maka sebagaimana Nabi tidak pernah mundur satu langkah adalah khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah militansi kesabaran. Sabar adalah tabah di dalam meraih kenyataan hidup ini. Maka kehidupan kita sungguh pun demikian akan diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 Muharram ini adalah puncak seluruh ujian ketika disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Semuanya 10 Muharram ini adalah puncak ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan semuanya ketika lolos maka mereka akan diangkat derajat nubuahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabarannya. Maka dari itu di 10 Muharram ini mari kita senantiasa meningkatkan sedekah kita kepada anak yatim, piatu, fakir miskin, tetangga kita yang tidak mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rizki yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah dari bala, bencana, musibah dan fitnah, dan terbebas dari manusia-manusia yang rugi, menyesal, menderita baik dalam dunia maupun akhirat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sekalian dan diberikan umur panjang oleh Allah yang didampingi dengan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafar bima amar li sulahil ibadi jami'il bashar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وقاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أهننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في حياتنا يا الله وبارك لنا في حياتنا يا الله وبارك لنا في أسراتنا على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا ضرا إلا فرجته ولا غما إلا كشفت ولا مريضا إلا شفيت يا الله شفيت يا الله شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة